Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan saya Karimatul Hakiki dari kelas 6 MPIA dengan NIM 18174011022 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Nah, di sini saya nanti akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait dengan ujian tengah semester pada mata kuliah aplikasi statistika pendidikan. Namun terlebih dahulu saya akan memperlihatkan kasus yang akan saya uji nanti. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini bahwa seorang peneliti tengah meneliti pengaruh kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa terhadap kinerja profesionalisme kepala sekolah dasar di suatu kabupaten. Peneliti tersebut mengambil sampel sebanyak 25 sekolah dengan data penelitian sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman dapat melihat di sini ya. Jadi ini datanya sebanyak 25 sampel. Kemudian di sini terdapat tugas yang akan dikerjakan, yaitu analisislah pengaruh kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa terhadap tingkat profesionalisme kepala sekolah dasar dengan terlebih dahulu melakukan analisis prasyarat dan diikuti dengan analisis korelasi variabel penelitian. Adapun analisis prasyarat yang harus dilakukan ialah sebagai berikut. Yang pertama ada uji normalitas data, yang kedua uji linearitas data, yang ketiga ada uji autokorelasi, keempat ada uji multikolinearitas, serta yang kelima ada uji heterokedastisitas. Nah, jadi nanti kita akan menguji kelima data tersebut untuk mengetahui bagaimana normalitasnya, linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, serta heterokedastisitasnya. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini pertama kita akan memasukkan variabel-variabelnya, yaitu yang pertama ada variabel bebas yang terdiri dari 3 variabel, yaitu ada kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa, serta ada satu variabel terikat, yaitu profesionalisme. Kemudian pada data view-nya, kita masukkan masing-masing datanya sesuai dengan data sampel pada kasus tadi. Untuk kinerja guru, kinerja TU, prestasi siswa, serta profesionalisme, ini masing-masing datanya. Teman-teman dapat memasukkannya di sini. Dan langsung saja kita masuk untuk pengujian yang pertama, yaitu uji normalitas data. Nah, di sini data yang saya gunakan yaitu dengan variabel skor dan kriteria. Nah, ini data view-nya. Jadi di sini nanti kita akan memasukkan semua datanya dari setiap variabelnya. Nah, dari keseluruhan data jumlahnya ada 100 data ya teman-teman. Dan untuk mengetahui kriterianya, masing-masing kriterianya itu bagaimana? Nah, di sini kita dapat melihat pada bagian values. Nah, jadi untuk masing-masing kriterianya di sini teman-teman dapat membagi menjadi 4 untuk values pertama dengan label X1, values kedua labelnya X2, values 3 labelnya X3, serta values yang keempat dengan label profesionalisme. Jadi untuk
X1, X2, dan X3 ini untuk variabel bebasnya, dan X3 dan profesionalismenya itu untuk variabel terikatnya. Jadi begitu ya teman-teman, untuk mengetahui bagaimana memasukkan masing-masing kriterianya. Nah, kemudian langkah-langkah yang digunakan selanjutnya, saya akan menjelaskannya dengan hasil uji yang sudah saya lakukan. Jadi, saya akan menjelaskan lebih detailnya di sini. Saya mohon maaf karena tidak dapat menjelaskannya secara langsung pada aplikasi SPSS karena untuk menyingkat waktu ya teman-teman. Nah, untuk uji yang pertama yaitu uji normalitas data. Langkah-langkah yang saya gunakan, yang pertama itu memberi nama pada kolom variable view, yaitu berupa skor dan kriteria. Yang kedua, memasukkan data ke dalam kolom skor dan kriteria pada data view dan kriteria 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang ketiga, yaitu langsung masuk ke Analyze, pilih Descriptive Statistics, pilih Explore, kemudian masukkan semua datanya. Untuk variabel score itu dimasukkan ke dependent list, dan untuk kriteria kita masukkan ke factor list. Kemudian kita klik plots dan beri tanda centang pada normality plots with test. Kemudian klik continue, klik OK. Nah, dari langkah-langkah tersebut nanti akan menghasilkan output normalitasnya seperti ini. Jadi teman-teman dapat menggunakan langkah-langkah di atas seperti ini untuk menghasilkan output normalitas seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk uji yang kedua yaitu uji linearitas data. Langkah-langkah yang saya gunakan di sini, yang pertama memberi nama pada kolom variabel view dengan nama kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa, serta profesionalisme. Jadi untuk kinerja guru, kinerja TU, prestasi siswa, dan profesionalisme ini teman-teman dapat memasukkannya ke variabel view. Kemudian yang kedua, memasukkan data ke dalam kolom kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa, serta profesionalisme pada data view. Dan kemudian teman-teman dapat langsung masuk ke Analyze, pilih Compare Means, pilih Means, kemudian masukkan semua data. Untuk variabel terikat yaitu profesionalisme, teman-teman dapat memasukkannya langsung ke dependent. Dan untuk kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa, yaitu variabel bebasnya dimasukkan ke independent. Kemudian klik option dan beri tanda centang pada test for linearity. Kemudian klik continue, klik OK. Nah, dari langkah-langkah tersebut nanti akan menghasilkan output linearitas seperti pada gambar ini. Jadi teman-teman dapat menggunakan langkah-langkah di atas untuk menghasilkan output seperti ini. Next, yang ketiga untuk uji multikolinearitas data. Jadi untuk menghasilkan output multikolinearitasnya saya menggunakan langkah seperti ini. Yang pertama masih menggunakan data yang sama seperti tadi, kemudian langsung masuk ke Analyze, pilih Regression, pilih Linear, kemudian masukkan semua data. Untuk variabel terikat profesionalisme masukkan ke dependent, dan untuk kinerja guru, kinerja TU, prestasi siswa, variabel bebasnya dimasukkan ke independent. Selanjutnya klik statistik dan centang pada covariance matrix dan collinearity diagnostic. Selanjutnya klik continue dan klik OK. Nah, dari langkah-langkah ini nanti teman-teman dapat menghasilkan output
berupa data seperti ini. Next, untuk yang keempat, yaitu uji heterogenestasitas. Untuk menghasilkan output heterogenestasitas, langkah-langkah yang digunakan, yang pertama masih menggunakan data yang sama, kemudian yang kedua masih masuk ke analyze, pilih regression, pilih linear, klik plots, dan pada bagian variabel Y kita isi dengan sresid, dan pada variabel X-nya kita isi dengan zpred. Setelah itu klik continue dan klik OK. Nah, dari langkah-langkah ini nanti akan dihasilkan output seperti gambar ini. Yang terakhir, untuk uji autokorelasi, langkah-langkahnya hampir sama ya teman-teman, namun ada perbedaan nanti sedikit. Yang pertama itu masih menggunakan data yang sama. Yang kedua masuk ke analyze, pilih regression, pilih linear, klik statistik, dan centang pada Darwin-Watson. Nah, di sini teman-teman harus centang pada bagian Darwin-Watson. Setelah itu klik continue dan klik OK. Nah, dari langkah-langkah ini nanti teman-teman akan menghasilkan output autokorelasi dengan data seperti ini. Nah, jadi dari langkah-langkah tersebut akan menghasilkan output-output dari masing-masing uji seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dari output-output tersebut nanti kita akan mengetahui bagaimana hasil laporannya. Nah, di sini saya sudah mengerjakan untuk laporan masing-masing ujinya. Yang pertama itu ada uji normalitas. Untuk uji normalitas, di sini ada hipotesis H0, sampel berdistribusi normal. Dan untuk H1-nya, sampel tidak berdistribusi normal. Untuk kriteria keputusannya, H0 ditolak jika nilai sigma kurang dari alfa. Nah, alfa yang digunakan di sini adalah 0,05. Dan dari langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi, menghasilkan output SPSS berupa data seperti ini, yaitu untuk test of normality. Di sini teman-teman dapat melihat ya, untuk nilai sigma pada bagian Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, di sini nilai sigma masing-masing lebih dari 0,05. Untuk itu, pada keputusannya X1, X2, dan X3 dan profesionalisme nilai sig lebih dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga data berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji linearitas. Di sini hipotesis H0 ada hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Untuk H1-nya, tidak ada hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Kriteria keputusannya H0 ditolak jika nilai sig kurang dari alfa. Nah, di sini saya sudah mengcopy paste output SPSS-nya untuk uji linearitas. Jadi, dari ketiga variabel bebas dan satu variabel terikatnya, di sini terdapat 3 tabel ANOVA. Yang pertama ada profesionalisme dan kinerja guru, yang kedua ada profesionalisme dan kinerja TU, serta yang ketiga ada profesionalisme dan prestasi siswa. Nah, dari masing-masing tabel ANOVA tersebut, kita dapat mengetahui
bahwa pada Y cross X1 nilai SIK lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima. Maka hubungan antara profesionalisme dan kinerja guru linear. Yang kedua, pada Y cross X2 nilai SIK lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima. Maka hubungan antara profesionalisme dan kinerja TU linear. Yang ketiga, Y cross X3 nilai SIK lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima. Maka hubungan antara profesionalisme dan prestasi siswa linear. Jadi, teman-teman dapat melihat ya bahwa masing-masing nilai SIK dari masing-masing tabel ANOVA-nya ini lebih dari 0,05 sehingga masing-masing variabel tersebut H0 diterima. Dan hubungannya itu linear. Nah, untuk mempermudah teman-teman di sini dapat membuat tabel seperti ini untuk mengetahui cross sectionnya, nilai SIK-nya serta keputusannya. Selanjutnya untuk uji multikolinearitas. Hipotesis di sini untuk H0 tidak ada multikolinearitas, H1 ada multikolinearitas. Dan kriteria keputusannya H0 ditolak jika VIF lebih dari 10 dan atau toleransi kurang dari 0,1. Nah, dari output SPSS di sini pada bagian koefisiennya pada collinearity statistik bagian VIF, teman-teman dapat melihat di sini masing-masing nilainya itu kurang dari 10 ya. Jadi dapat ditarik keputusan karena nilai VIF kurang dari 10 maka H0 diterima sehingga antar variabel bebasnya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk uji selanjutnya yaitu heterokedastisitas. Hipotesis H0 tidak ada gejala heterokedastisitas dan H1 ada gejala heterokedastisitas. Untuk kriteria keputusannya H0 ditolak jika scatter plots mengikuti suatu pola. Dan dari hasil uji tadi, output yang didapatkan seperti ini. Ternyata scatter plot tidak mengikuti suatu pola ya. Untuk itu dapat ditarik kesimpulan karena scatter plot data acak sehingga H0 diterima, maka tidak ada gejala heterokedastisitas. Jadi begitu ya teman-teman, karena di sini tidak scatter plotnya tidak mengikuti suatu pola, jadi H0-nya diterima dan tidak ada gejala pada heterokedastisitas. Nah, untuk uji yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Mungkin uji ini sedikit berbeda ya dari uji-uji yang tadi. Baik teman-teman, di sini hipotesis untuk H0 tidak ada gejala autokorelasi, H1-nya ada gejala autokorelasi. Dan untuk kriteria keputusan yang pertama, H0 ditolak jika nilai Darwin-Watson kurang dari DL atau lebih besar dari 4DL. Selanjutnya, nilai Darwin-Watson tidak terletak antara DU dan 4DU. Yang kedua, tidak ada kesimpulan jika nilai Darwin-Watson terletak antara DL dan DU atau terletak antara DU dan DL. Nah, dari hasil tadi, output yang didapatkan pada bagian model summary, di sini teman-teman dapat melihat bahwa nilai Darwin-Watson-nya itu 2,041.
Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana koefisien Darwin-Watson-nya, teman-teman dapat melihat pada tabel Darwin-Watson. Di situ sudah tetap ya mutlak nilainya. Jadi teman-teman dapat melihatnya pada tabel Darwin-Watson. Untuk mengetahui bagaimana nilai DU, DL, 4DU, dan 4DL, caranya yaitu dengan mengetahui berapa banyak sampel yang digunakan dan variabel bebas yang ada atau digunakan. Nah, pada kasus ini, variabel bebas yang digunakan berjumlah 3, serta untuk sampel yang digunakan berjumlah 25. Untuk itu, teman-teman bisa melihat pada kolom ketiga, yaitu jumlah variabelnya, dan kolom N untuk jumlah sampelnya, yaitu 25. Nah, dari situ dapat dilihat bahwa nilai DU-nya itu 1,654 dan nilai DL-nya 1,123. Nah, untuk mengetahui berapa 4DU dan 4DL-nya, kita tinggal mengalihkan 4 kali DU, yaitu 6,616, serta untuk 4DL yaitu 4 kali DL 4,492. Nah, jadi ini masing-masing nilainya. Kemudian dari situ teman-teman dapat melihat keputusannya bahwa koefisien Darwin-Watson diperoleh 2,041. Nilai ini lebih dari DL dan kurang dari 4DL, sehingga H0 diterima, sehingga tidak ada gejala autokorelasi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Karena nilai Darwin-Watson yang diperoleh itu lebih dari DL dan kurang dari DL, maka H0-nya diterima dan tidak ada gejala autokorelasi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, hasil uji prasyarat yang dilakukan. Teman-teman dapat melihat masing-masing hasilnya dan juga langkah-langkah yang digunakan tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencoba atau sedang belajar menggunakan aplikasi SPSS, terutama untuk menguji prasyarat. Dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang saya gunakan tadi. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.